Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara calon jamaah umroh Trapel Emritur, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Haji Ridwan Jalil insya Allah akan berangkat bersama bapak-bapak, ibu-ibu di Trapel Emritur ini insyaallah, dan siap mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu mulai dari Jambi sampai ke Mekah dan pulang kembali ke Jambi. Dan saya ditunjuk sebagai pembimbing ibadah umroh yang mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah umroh Emritur. Sebelum keberangkatan ini, sebagai pembimbing ibadah umroh, saya berpesan dan mengingatkan kepada para jemaah, ketahuilah bahwa keberangkatan kita ini insya Allah adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh itu karena Allah. Maka di awal keberangkatan kita ini, saya mengajak kepada seluruh jemaah Trapel Emritur untuk betul-betul meluruskan niat kita, bahwa kita ini adalah memenuhi panggilan Allah. Maka kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Hanya kepadamu kami ibadah. Ini harus kita kuatkan sebagai pondasi, landasan daripada amal ibadah umroh kita. Nah, agar nanti pada saat kita di lapangan, insya Allah kita akan mempunyai tekad yang kuat, tidak tidak patah hati, tidak kecewa, karena landasannya lillahi ta'ala. Jadi kalaupun nanti di lapangan kita bertemu dengan suasana yang tidak mengenakkan, mungkin barangkali kita nanti di sana disakiti oleh orang-orang yang sama-sama melaksanakan ibadah atau tersikut atau apa, maklumlah namanya orang banyak, ya kan? Terpijak kaki, maka kita jangan cepat-cepat marah. Harus sabar. Karena itu adalah merupakan bagian daripada ujian ibadah kita. Maka itu sebelum keberangkatan ini, yang pertama adalah luruskan niat kita. Bahwa niat kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ini adalah betul-betul ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
ya, bahwa tidaklah aku perintahkan kamu itu beribadah melainkan mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ibadah yang ikhlas, ya, karena Allah, bukan karena minta dipuji, bukan karena siapa-siapa, karena Allah betul. Maka insya Allah mudah-mudahan ibadah ini dilancarkan oleh Allah. Kemudian cara kita melaksanakan ibadah umroh ini yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi sebelum berangkat, ya, kita minta maaf dulu kepada keluarga yang ditinggalkan, ya. Kemudian berikan wasiat, tinggalkan pesan kepada keluarga, tolong kami ini mau berangkat lebih kurang 12 hari melaksanakan ibadah umroh, kami titip keluarga kami, rumah kami, ya kan, kepada tetangga. Itu wasiat, ya. Nah, gitu. Itu adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah. Kemudian lagi, nah, karena kita ini melaksanakan ibadah umroh sudah ada manasik ketentuan-ketentuannya. Ya, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Di antaranya dalam melaksanakan ibadah umroh ini, jangan sekali-kali kita, ya, melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah kamu berbuat maksiat, berbuat perbuatan fasik, dan janganlah kamu bertengkar dalam melaksanakan ibadah umroh itu. Karena itu akan menghilangkan pahala. Bahkan akan merusak amal ibadahmu. Jadi kita tinggalkan segala larang-larang pantangnya. Ketika kita melaksanakan ibadah umroh, pada saat kita sudah memasang niat, ya kan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengaja aku berihram, niat untuk melaksanakan ibadah umroh karena Allah Ta'ala. Apabila niat itu sudah dipasang dan niat dalam hati, maka kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Di antaranya, kalau bapak-bapak tidak boleh lagi pakai kopiah. Kopiahnya harus dilepas, ya. Kemudian bajunya hanya kain ihram itu saja. Kemudian bagi ibu-ibu tidak boleh pakai cadar, ya. Nah, kemudian larang pantangnya, kalau sudah pakai kain ihram tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ribut, kemudian tidak boleh mematahkan pohon-pohon, ranting, atau membunuh binatang-binatang kecil, ataupun merusak kuku, atau mencabut bulu, kumis, jenggot, dan lain-lainnya. Nah, kalau ketika kita berihram tidak boleh itu dilakukan. Apabila kita sengaja melakukan itu, maka kita akan kena dam. Dam itu artinya membayar keparat, hukuman, ya, bisa 1 ekor kambing. Maka itu jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian yang ketiga harus sabar dan tabah. Kenapa? Karena kita ini melaksanakan ibadah membutuhkan fisik, perjalanan yang jauh, capek, ngantuk, dan semacamnya. Ditambah lagi nanti di sana, ya, akan berdesak-desakan dengan jemaah-jemaah yang mungkin barangkali, ya, budayanya lain dari budaya kita kadang-kadang, ya kan? Maka kita perlu sabar betul, ya, biarlah kita mengalah, gitu. Kemudian menunaikan hak orang lain, ya, menunaikan hak orang lain, gitu. Apapun yang mungkin barangkali
sebelum kita berangkat kita selesaikan. Misalnya ada perlu yang dibayar gitu, kita selesaikan, ya kan? Kita amankan dulu lah, misalnya rumah, ya kan, listriknya belum dibayar kan, airnya, pokoknya kita selesaikan dulu ini sehingga kita berangkat dengan tenang. Kemudian kita berangkat juga aman kan. Kemudian ada yang untuk keluarga yang kita tinggalkan juga kita kasih bekal untuk selama kita berangkat. Nah itu. Kemudian jangan lupa berdoa, berpamitan. Ya, kalau ada rezeki silahkan sedekah sebelum berangkat. Sedekah, baca doa, yasinan, boleh saja ya. Berdoa. Ya. Boleh. Kemudian setelah itu kita sebelum berangkat membaca doa-doa mau perjalanan ya. Nah, pada saat kita mau berangkat nanti, karena kita berangkatnya subuh sudah harus ada di bandara ya. Artinya sekitar jam 4 kita harus sudah berangkat menuju ke bandara dan insya Allah sholat subuh di bandara. Nah, sebelum berangkat ya kita sholat dulu, sholat safar ya. Ya, usolli sunnatus safar lillahi ta'ala, 2 rakaat, Allahu Akbar. Ya, baca Fatihah, boleh saja Qul huwallahu ahad, boleh ayat pertama, ayat kedua boleh, atau Qul ya ayyuhal kafirun ayat pertama dan seterusnya. Ya. Salat 2 rakaat baru naik mobil berangkat menuju ke bandara. Tuh. Dalam keadaan berpakaian biasa, pakaian seragam yang sudah diberikan oleh Emiratur ya. Nah, nanti kita naik bandara, naik pesawat, nanti juga kita akan sebelum ke naik pesawat kita juga ada pelepasan dan nanti ada pembacaan doa, nasihat-nasihat, nanti insya Allah mudah-mudahan. Nah, barangkali itu dulu untuk pembuka atau pengantar kita dalam melaksanakan ibadah umroh. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar ziarah. Bukan hanya sekedar ziarah ke sana kemari, tetapi ini adalah ibadah. Ya. Kemana kita ibadah? Ke rumah Allah. Karena ini adalah tamu Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ini adalah tamu Allah, orang yang mulia. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, mulai dari berangkat niat ikhlas karena Allah. Dalam perjalanan kita jangan banyak berbuat sesuatu yang tidak manfaat. Kita lebih banyak berzikir, membaca kalimat talbiyah. Insyaallah di sana pun kita akan ziarah ke makam Nabi, ya. Ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah khawatir dengan bacaan-bacaan doanya. Nanti semuanya akan kita bimbing. Insya Allah mudah-mudahan. Dan saya hanya berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah dan kita semua. Ya, calon jemaah umroh Emiratur ini semuanya dalam keadaan sehat. Fisik yang kuat, diberikan kemampuan. Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah umroh sampai selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dulu sebagai materi awal kita sebelum keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.